Fatma, Ayu, Sinta, dan Dewi sudah cukup lama mengidamkan kehidupan yang lebih baik. Mereka adalah sahabat yang sudah mengenal satu sama lain sejak kuliah, tetapi sejak lulus, kehidupan tidak selalu memberi mereka kesempatan yang sama. Mereka berempat selalu bergantian mencari cara untuk memperbaiki keadaan, meskipun seringkali gagal. Dalam kehidupan yang penuh ketidakpastian itu, mereka hanya bisa berharap, dan berharap, serta berdoa agar sesuatu yang luar biasa bisa terjadi. Pada suatu hari, Dewi mendapatkan kabar tentang sebuah toko barang antik yang baru dibuka di pinggir kota. Meskipun terdengar aneh, Dewi merasa ada yang menarik tentang tempat itu. Ada sesuatu yang membuatnya ingin pergi ke sana, seolah-olah takdir mengarahkannya ke sana. Setelah mengajak Fatma, Ayu, dan Sinta, mereka akhirnya sepakat untuk berkunjung ke toko tersebut, berharap dapat menemukan sesuatu yang bisa mengubah nasib mereka. Toko itu kecil dan agak tersembunyi, terletak di ujung jalan yang jarang dilewati orang. Dari luar, bangunannya terlihat tua, dengan cat yang sudah pudar dan kaca yang kotor. Ketika mereka melangkah masuk, suasana seketika berubah. Ruangan itu penuh dengan benda-benda antik, mulai dari patung-patung kayu kuno, meja-meja yang sudah usang, hingga berbagai jenis perhiasan yang sepertinya sudah berabad-abad usianya. Seorang pria tua dengan pakaian lusuh menyambut mereka begitu mereka masuk. Matanya yang keriput menatap mereka dengan tatapan tajam, seperti sedang mengamati setiap gerak-gerik mereka. Fatma merasa sedikit canggung, namun ia berusaha menyembunyikan perasaan itu. "Ada yang bisa saya bantu?" Pria itu bertanya dengan suara serak. Dewi, yang biasanya lebih percaya diri, membuka suara lebih dulu. "Kami hanya melihat-lihat. Apa ada barang-barang unik di sini?" Penjual itu mengangguk, lalu dengan pelan ia mendekati sebuah rak di sudut toko. "Ada benda yang tak biasa di sini. Bisa membawa keberuntungan, atau malah membawa malapetaka. Tergantung bagaimana Anda menggunakannya." Mereka semua saling bertukar pandang. Keinginan untuk tahu lebih banyak meluap dalam diri mereka. Sinta, yang selalu penasaran dengan hal-hal gaib, ikut mendekat. "Apa itu? Apa bisa membawa kita kaya?" tanyanya penuh harap. Penjual itu tersenyum tipis. "Bulu mata ini. Tak ada yang tahu dari mana asalnya, tapi sudah banyak orang yang mencobanya. Hanya saja, ada peringatan. Jangan pernah menggunakannya lebih dari 1 kali." Ia menunjuk ke sebuah kotak kayu kecil yang tersembunyi di belakang barang-barang antik lain. Kotak itu terlihat kuno, dengan ukiran-ukiran rumit di permukaannya. Tertulis dengan huruf yang nyaris tak terbaca, sebuah kata yang tidak familiar, "Pesugihan bulu mata gaib." Fatma yang biasanya skeptis terhadap hal-hal seperti itu merasa aneh, ada sesuatu yang menarik tentang benda tersebut. Meski suara penjual itu terdengar seperti peringatan yang mengancam, Fatma tak bisa menahan rasa ingin tahunya. Dia merasa, jika ada peluang untuk mengubah hidup mereka, ini mungkin saatnya. "Berapa harganya?" tanya Fatma, berusaha menyembunyikan kegugupannya. Penjual itu mengamati mereka dengan tatapan yang tajam. "Cukup murah. Tapi ingat, ini bukan main-main. Harga yang harus dibayar bisa jauh lebih besar." Tanpa banyak bicara, Dewi mengangguk dan mengeluarkan uang untuk membayar harga bulu mata itu. Semua orang merasa sedikit ragu, tetapi rasa penasaran mengalahkan ketakutan yang mereka rasakan. Mereka meninggalkan toko dengan bulu mata misterius itu di tangan Dewi. Malam itu, setelah kembali ke rumah Dewi, mereka duduk di ruang tamu, memandangi bulu mata yang tampak biasa saja, sepasang bulu mata palsu berwarna hitam pekat. Sinta, yang sudah tidak sabar, bertanya, "Jadi, siapa yang akan coba pertama kali?" Fatma memandang bulu mata itu, merasakan dorongan aneh untuk mencoba. Ia tidak bisa menjelaskan mengapa, tapi ada sesuatu yang mendorongnya. "Aku saja yang coba," kata Fatma sambil memegang bulu mata itu. "Kalau berhasil, kita semua ikut pakai." Ayu dan Sinta hanya bisa saling pandang, seolah sedang menimbang-nimbang keputusan itu. Namun, mereka tahu jika mereka tidak mencobanya, kesempatan besar ini bisa terlewat begitu saja.
Dengan tangan sedikit gemetar, Fatma memasang bulu mata itu. Begitu ia menempelkannya di mata kiri, ada sensasi hangat yang menyebar. Fatma merasakan sesuatu yang tak biasa, seolah ada energi yang mengalir ke dalam dirinya. Tetapi, dia mencoba mengabaikannya, berpikir bahwa itu hanya perasaan aneh belaka. Malam itu, setelah dia melepas bulu mata itu, dia merasa lebih tenang. Namun ada satu hal yang mengganggu pikirannya, matanya terasa sedikit sakit, seperti ada yang salah. Pagi harinya, Fatma bangun lebih awal. Sesuatu yang tidak biasa, energi positif yang terasa mengalir dalam dirinya. Dia merasa lebih semangat dan ceria. Tanpa banyak berpikir, Fatma keluar rumah untuk membeli sarapan. Ketika berjalan melewati beberapa toko, ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Sebuah amplop putih tergeletak di depan pintu toko yang sepertinya tidak ada hubungannya dengan siapapun. Fatma mendekati amplop itu dan membuka isinya. Uang, banyak uang, lebih dari yang dia harapkan. Tanpa bisa mengerti bagaimana itu bisa terjadi, ia hanya bisa terdiam. Apakah ini berkaitan dengan bulu mata itu? Fatma pulang dengan perasaan campur aduk. Sesuatu yang aneh telah terjadi. Tidak mungkin uang itu datang begitu saja. Dia menceritakan pada Dewi, Ayu, dan Sinta. Semua merasa tak percaya, tetapi mereka tidak bisa mengabaikan kenyataan yang baru saja terjadi. Di malam hari, mereka berkumpul lagi di rumah Dewi, memutuskan untuk mencoba bulu mata itu satu persatu. Mereka tidak tahu apa yang sedang mereka hadapi, namun ada perasaan yakin bahwa mereka sedang berada di ujung perubahan besar. Keempat sahabat itu duduk di ruang tamu Dewi, bingung dan cemas setelah kejadian yang baru saja dialami Fatma. Uang yang ditemukan di depan toko pagi itu masih belum bisa mereka jelaskan. Fatma yang semula ragu, kini merasa heran dengan perasaan yang terus mengganggu pikirannya. Bagaimana mungkin uang bisa muncul begitu saja, tanpa alasan yang jelas? Ini gila, Fatma, ujar Ayu, memecah keheningan. Kamu yakin itu bukan kebetulan? Fatma menggigit bibirnya. Aku tidak tahu. Aku hanya merasa, ini ada kaitannya dengan bulu mata itu. Waktu aku pasang, ada sensasi yang aneh. Rasanya seperti ada yang mengalir ke dalam tubuhku. Tapi, aku tidak tahu pasti. Ayu masih terlihat bingung, namun ia tidak bisa menyangkal kenyataan yang ada di depan mata mereka. Sinta yang sejak tadi hanya diam, akhirnya membuka suara. Mungkin kita harus coba lagi, biar lebih jelas. Kalau ini benar, berarti kita harus tahu apa yang terjadi setelahnya. Dewi mengangguk, tapi ingat, penjual itu bilang jangan pakai lebih dari sekali. Kalau kita melanggar, apa yang akan terjadi? Sinta tersenyum tipis. Peringatannya cuma cerita. Apa yang paling penting sekarang adalah kesempatan ini. Kalau ini benar-benar bisa mengubah hidup kita, kenapa harus takut? Setelah perdebatan singkat, mereka sepakat untuk mencoba sekali lagi, kali ini dengan Ayu yang menjadi orang pertama setelah Fatma. Ayu memegang bulu mata itu dengan hati-hati, sedikit ragu, tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Fatma melihat ekspresi Ayu yang berbeda saat ia mulai memasang bulu mata itu. Matanya terlihat tajam, seolah menyimpan berbagai perasaan yang campur aduk. Begitu Ayu selesai memasang bulu mata itu, ia menatap cermin dan mengamati dirinya sendiri. Tidak ada yang aneh. Namun, ada sesuatu yang berbeda, seperti ada sedikit kilatan di matanya. Ayu merasa matanya sedikit lebih segar, lebih hidup, seolah ada energi yang baru saja masuk. Aku merasa lebih ringan, katanya perlahan. Seperti ada yang berubah, tapi nggak tahu apa. Malam itu, mereka semua tidur dengan pikiran yang penuh tanda tanya. Pagi harinya, Ayu terbangun lebih awal dari biasanya. Ada sesuatu yang aneh. Perasaan ringan itu masih ada. Bahkan, ia merasa lebih bersemangat daripada kemarin. Tidak ada yang terasa salah. Dengan langkah cepat, Ayu pergi keluar rumah dan berjalan ke arah jalan raya. Tiba-tiba, tanpa diduga, ia melihat sebuah taksi berhenti di depannya. Sang sopir membuka jendela dan bertanya, "Mau naik, Bu?" "Kemana saja?"
harga sudah dipotong. Taksi itu tampak seperti taksi biasa, namun entah mengapa Ayu merasa ini adalah sebuah peluang. Dengan cepat, Ayu melangkah masuk dan memberitahu alamat yang dituju. Namun, alih-alih menuju ke tempat yang biasanya ia tuju, sopir itu berbelok ke arah yang tidak dikenal. Ayu sempat merasa cemas, tetapi ia tidak bisa memungkiri rasa penasaran yang muncul. Taksi itu berhenti di sebuah tempat yang tidak pernah ia lihat sebelumnya, sebuah gedung perkantoran besar dengan nama yang familiar. "Saya tidak tahu kenapa, tapi saya yakin Anda harus masuk ke sini," kata sopir itu dengan nada yang aneh. Ayu, yang semula ragu, kini merasa tertarik. Ada sesuatu yang menarik hatinya, sebuah dorongan yang tak bisa dijelaskan. Dia keluar dari taksi dan berjalan memasuki gedung itu. Ternyata, gedung itu adalah kantor sebuah perusahaan besar yang sedang mencari investor. Ayu yang sebelumnya tidak memiliki banyak pengetahuan tentang dunia investasi, merasa bingung. Namun, saat dia masuk ke dalam ruang pertemuan, sebuah peluang besar terbuka di depannya. Mereka menawarkan proyek baru yang membutuhkan dana besar, dan Ayu, dengan dana yang baru saja dia dapatkan, memutuskan untuk ikut serta. Selama beberapa jam pertemuan, mereka meyakinkan Ayu untuk berinvestasi dalam proyek tersebut. Dan anehnya, setiap keputusan yang dia ambil, hasilnya selalu menguntungkan. Bahkan, dia diberi kesempatan untuk ikut mengelola proyek tersebut. Ayu merasa seperti mendapat keberuntungan yang luar biasa, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Keesokan harinya, setelah hari yang penuh dengan pertemuan dan kesibukan baru, Ayu pulang dengan hati berbunga-bunga. Keputusan yang diambilnya malam itu ternyata membawa dampak yang besar. Bisnis yang ia investasikan terlihat berkembang pesat. Dengan uang yang semakin bertambah, Ayu merasa hidupnya mulai berubah. Semuanya terasa begitu mudah, begitu cepat. Bahkan hutang-hutangnya yang selama ini menumpuk tiba-tiba terlunasi tanpa alasan yang jelas. Namun, ada satu hal yang mulai mengganggu Ayu. Meskipun semuanya berjalan lancar, ada perasaan aneh yang terus mengganggunya, seperti ada yang tidak beres, meskipun semua itu terlihat sempurna di luar. Malam itu, Ayu duduk di depan cermin, menatap dirinya sendiri. Matanya terasa semakin berat. Ada perasaan seperti ada yang berbisik dalam dirinya, mengatakan bahwa semua ini terlalu mudah. Tanpa bisa dijelaskan, Ayu mulai merasa ada yang janggal. Namun, apa yang Ayu rasakan tidak disadari oleh Fatma, Sinta, atau Dewi. Mereka hanya merasakan kebahagiaan yang datang dengan cepat, tanpa memperhatikan tanda-tanda yang muncul perlahan. Ketika mereka berkumpul malam itu, Ayu menceritakan tentang hari-harinya yang luar biasa, keberuntungan yang datang begitu saja, kesempatan yang terbuka dengan sendirinya. Semua orang terdiam, seolah merasa bahwa apa yang mereka alami bukanlah sebuah kebetulan. Namun, jauh di dalam hati mereka, ada rasa ketakutan yang perlahan tumbuh. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah ini semua benar-benar keberuntungan, atau justru sebuah permainan yang jauh lebih gelap daripada yang mereka bayangkan? Setelah kejadian yang dialami Ayu, suasana di rumah Dewi mulai terasa berbeda. Keberuntungan yang datang begitu cepat, membuat mereka semakin yakin bahwa bulu mata itu benar-benar memberi mereka kesempatan emas. Fatma, Ayu, Sinta, dan Dewi merasa hidup mereka mulai berubah, dan mereka semakin yakin bahwa mereka bisa menjalani hidup yang lebih baik. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada rasa takut yang tak terucapkan, yang perlahan tumbuh di antara mereka. Keesokan harinya, Sinta yang paling gelisah, memutuskan untuk mencoba bulu mata itu. Sinta yang selama ini tidak terlalu mempercayai hal-hal gaib, merasa bahwa mungkin ini adalah saat yang tepat untuk mencoba. Ia sudah terlalu tertekan dengan masalah finansial dan merasa bahwa tidak ada lagi yang bisa menghalangi dirinya. Sinta mengambil bulu mata itu dengan tangan yang sedikit gemetar, lalu dengan hati-hati memasangnya. Saat pertama kali bulu mata itu menempel di matanya, ia merasakan sensasi yang sama seperti yang dialami Fatma dan Ayu, hangat, seperti ada energi yang mengalir masuk, menyentuh bagian tubuh yang paling dalam. Tapi ia tetap mencoba tenang dan menunggu apa yang akan terjadi.
Hari itu, Sinta merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia bangun lebih pagi dari biasanya, dan ada semangat baru dalam dirinya. Tanpa banyak berpikir, ia memutuskan untuk pergi keluar rumah, merasakan angin pagi yang segar. Tidak lama kemudian, Sinta tiba di sebuah pusat perbelanjaan. Saat ia melangkah ke dalam, ia mendapati bahwa semua toko di sana sedang menawarkan diskon besar. Diskon yang begitu menggiurkan hingga hampir semua barang yang ia lihat terasa seperti kesempatan langka. Ia memilih beberapa barang, mulai dari pakaian hingga perhiasan, dan semuanya tampak lebih terjangkau dari harga normal. Namun, saat ia pergi ke kasir, Sinta terkejut karena harga yang harus dibayar ternyata lebih murah lagi dari yang sudah tertera di tag harga. Bahkan, ia mendapatkan beberapa barang gratis. Semua itu terjadi begitu cepat, dan Sinta mulai merasakan kegembiraan yang tak bisa dibendung. Ia merasa dunia mendukungnya. Saat pulang, Sinta melaporkan kejadian itu kepada Dewi, Ayu, dan Fatma. Mereka semua terkejut mendengar cerita Sinta, namun tidak bisa menyangkal kenyataan yang ada. Bulu mata itu telah memberi mereka keberuntungan yang luar biasa, lebih dari yang mereka bayangkan. Namun, ada yang mulai berubah. Sinta merasakan bahwa tubuhnya semakin cepat lelah. Walaupun keberuntungan datang, ia merasa seperti ada yang menguras energinya. Setiap kali ia tertidur, ia merasa matanya begitu berat, seolah ada sesuatu yang tidak biasa. Ia memandang cermin, mencoba mencari tahu apa yang salah, namun ia hanya melihat dirinya yang semakin pucat. Pagi berikutnya, setelah Sinta terbangun, ia merasa matanya terasa sakit. Ada sensasi seperti terbakar di sekeliling matanya, meskipun tidak ada yang terlihat aneh. Namun, ia merasa cemas dan mulai meragukan efek dari bulu mata itu. Sebelumnya, mereka semua merasa hanya ada efek positif dari benda itu. Tetapi sekarang, Sinta mulai merasa khawatir. Kenapa mataku sakit begini? Sinta menceritakan keluhannya kepada Ayu saat mereka sedang sarapan. Ada yang aneh. Sepertinya semakin sering aku pakai, semakin gak nyaman. Ayu yang baru saja bangun juga merasakan hal serupa. Matanya terasa lelah, dan ada bekas-bekas merah yang muncul di kelopak mata. Kamu gak sendirian, Sinta. Aku juga merasakan hal yang sama. Tapi, aku gak mau berhenti sekarang. Ini kesempatan yang jarang datang. Fatma yang mendengar percakapan itu hanya terdiam. Ia merasa semakin gelisah, namun di satu sisi, ia merasa tidak bisa berhenti. Keberuntungan yang datang begitu besar dan cepat, seolah semuanya menjadi lebih mudah. Namun, ada rasa tidak nyaman yang menyelinap di dalam hati mereka. Sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan, tetapi bisa mereka rasakan. Hari itu, mereka sepakat untuk tidak menggunakan bulu mata itu lagi. Mereka merasa ada yang salah. Namun, rasa penasaran dan ketakutan akan kehilangan kesempatan membuat mereka kembali meragukan keputusan itu. Mereka merasa tidak bisa mundur, takut jika kesempatan ini berlalu begitu saja. Malam itu, saat mereka tidur, sesuatu yang tidak mereka duga terjadi. Dewi terbangun di tengah malam karena merasakan sesuatu yang aneh. Ia merasa ada seseorang yang mengawasi dari balik gelap, meskipun tidak ada siapapun di kamarnya. Matanya yang terpejam itu terasa sangat berat, dan saat ia membuka mata, ia melihat bayangan sosok yang mengintai dari sudut kamar. Namun, yang lebih mengerikan adalah bahwa sosok itu tidak memiliki mata. Tanpa ekspresi, tanpa rasa hidup, hanya sebuah kekosongan yang terlihat di wajahnya. Dewi menjerit pelan, namun bayangan itu seolah menghilang begitu saja. Hanya ada keheningan. Panik, Dewi membuka pintu kamar dan berlari ke ruang tamu, tempat Fatma, Ayu, dan Sinta sedang tidur. Ia membangunkan mereka dan menceritakan apa yang ia lihat. Mereka semua terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Sinta yang biasanya rasional, mulai merasa takut. Apa yang baru saja kamu lihat, Dewi? Apa itu? Kenapa matanya tidak ada? Fatma menggigit bibirnya, memikirkan apa yang baru saja terjadi. Apa ini ada hubungannya dengan bulu mata itu? Katanya pelan. Namun,
mereka semua merasa tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Sesuatu yang aneh dan gelap mulai mengelilingi mereka. Keberuntungan yang datang bersama bulu mata itu ternyata membawa lebih dari sekadar kemakmuran. Ada harga yang harus dibayar, dan harga itu mungkin jauh lebih tinggi dari yang mereka bayangkan. Malam itu, mereka berempat tidur dengan perasaan gelisah. Di dalam tidur yang terganggu, mereka terus terbangun dengan perasaan ada yang salah. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan, atau bagaimana cara menghindari sesuatu yang tampaknya sudah mendekat dengan sangat cepat. Di dunia ini, terkadang, tidak ada yang gratis. Keberuntungan yang terlalu cepat datang pasti memiliki harga yang harus dibayar. Dan malam itu, mereka mulai menyadari bahwa harga itu mungkin akan lebih mahal daripada yang mereka sangka. Hari-hari setelah kejadian malam itu terasa semakin mencekam. Keempat sahabat itu merasa seperti terjebak dalam permainan yang tidak mereka pahami, dan semakin lama, semakin mereka ragu apakah mereka bisa keluar dari jerat yang telah mereka pasang sendiri. Keberuntungan yang datang begitu cepat dan mempesona kini terasa seperti beban yang berat. Hantu tanpa mata yang dilihat Dewi terus menghantui pikiran mereka, membuat tidur mereka semakin buruk. Mimpi buruk menjadi teman setia mereka setiap malam. Dewi yang paling terpengaruh, mulai merasakan perubahan pada dirinya. Setiap kali ia menatap cermin, ada sesuatu yang berbeda dengan matanya. Awalnya ia mengira hanya kelelahan, namun lama-kelamaan, matanya menjadi semakin sensitif terhadap cahaya. Ia merasa seakan ada sesuatu yang mengintai di balik matanya, seperti ada yang bersembunyi di dalam sana. Mata itu terasa berat, dan setiap kali ia menutup mata, ia merasa seperti ada bayangan yang bergerak di dalam kelopak matanya. Suatu malam, setelah tidak bisa tidur semalaman karena perasaan yang terus-menerus mengganggu, Dewi memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang bulu mata itu. Ia kembali ke toko antik tempat mereka pertama kali menemukannya. Begitu sampai, ia langsung menuju ke bagian belakang toko, tempat penjual itu biasa berada. "Selamat malam," Dewi menyapa, berusaha menjaga ketenangannya meskipun perasaan tidak nyaman menggelayuti. Penjual yang tua itu, yang memiliki wajah keriput dan mata yang seolah melihat jauh ke dalam, menatap Dewi dengan tatapan yang tajam. Seperti bisa membaca apa yang ada dalam benaknya. "Kamu datang untuk mencari jawaban, bukan?" tanya penjual itu dengan suara berat, penuh misteri. Dewi terdiam, bingung harus menjawab apa. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ia merasa seperti ada sesuatu yang sangat salah dengan dirinya, dan ia ingin tahu lebih banyak tentang bulu mata itu. Apa yang sebenarnya terjadi dengan benda itu? Dewi akhirnya bertanya, suaranya bergetar. Kenapa bulu mata itu bisa memberikan keberuntungan begitu cepat? Tapi ada sesuatu yang janggal, sesudahnya. Penjual itu tersenyum tipis. "Setiap hadiah pasti memiliki harga," katanya. "Bulu mata itu adalah pemberian dari kekuatan yang lebih besar, sesuatu yang tak bisa kamu pahami. Keberuntungan yang datang hanya sementara. Semakin sering kamu menggunakannya, semakin banyak yang harus dibayar." Dewi merasa ada rasa takut yang mulai muncul. Bayar dengan apa? Penjual itu menatapnya dengan tajam, seolah-olah mencoba melihat jauh ke dalam dirinya. "Jiwa," jawabnya pelan, namun tegas. "Setiap kali kamu menggunakan bulu mata itu, kamu mengambil sesuatu yang bukan milikmu. Dan sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang datang dengan balasannya, akan menuntut miliknya kembali." Dewi merasa tubuhnya seperti beku. "Jadi, jika kami terus menggunakannya, kami akan kehilangan jiwa kami?" Penjual itu hanya mengangguk, wajahnya tanpa ekspresi. "Keberuntungan ada harganya, Dewi. Terkadang, apa yang terlihat sebagai berkah adalah kutukan yang tersembunyi. Kamu dan teman-temanmu hanya akan tahu setelah terlambat." Dewi merasa keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia ingin berlari meninggalkan toko itu, tetapi kakinya terasa seperti tertanam di tanah. Ia tahu penjual itu tidak sedang berbicara sembarangan. Ada kebenaran dalam kata-katanya yang membuat jantungnya berdebar kencang. Namun, rasa takut itu perlahan digantikan oleh rasa penasaran yang lebih besar. Lalu,
Bagaimana cara menghentikannya? Tanya Dewi dengan suara serak. Penjual itu diam sejenak, seolah mempertimbangkan kata-katanya. Untuk menghentikannya, kalian harus siap untuk membayar harga yang lebih tinggi. Harga yang lebih besar daripada yang kalian bayangkan. Tidak ada jalan keluar yang mudah. Kalau kalian terus memakainya, kalian hanya akan menarik lebih banyak kegelapan ke dalam hidup kalian. Dewi merasa seolah-olah ia mendengar suara bisikan di telinganya. Suara itu seperti berasal dari dalam dirinya, seolah ingin mengingatkan bahwa mereka sudah terlanjur terjebak dalam lingkaran ini. Namun, ia tahu bahwa keputusannya untuk kembali ke toko ini bukan tanpa alasan. Ia merasa tanggung jawab untuk memberitahu teman-temannya, agar mereka tidak terjerumus lebih jauh. Setelah berbicara panjang lebar dengan penjual itu, Dewi akhirnya pulang dengan hati yang penuh kecemasan. Sesampainya di rumah, ia langsung mengumpulkan Fatma, Ayu, dan Sinta. Menceritakan semua yang ia dengar dari penjual tersebut, ia tidak bisa menahan rasa takut yang menggelayuti dirinya. Namun, ia tahu bahwa mereka tidak bisa mundur sekarang. Ada yang lebih besar yang harus mereka hadapi. Jadi, kita benar-benar harus membayar jiwa kita untuk semua keberuntungan ini? Tanya Ayu, suaranya penuh kebingungan. Fatma menatap mereka semua dengan wajah serius. Aku sudah mulai merasakannya. Mataku terasa sangat berat, dan setiap kali aku tidur, aku melihat bayangan itu, bayangan tanpa mata. Aku rasa kita sudah terlalu jauh untuk berhenti sekarang. Sinta menambahkan, tapi, bagaimana caranya kita menghentikan semuanya? Kalau benar, kita harus membayar jiwa kita, lalu bagaimana kita bisa melarikan diri dari semua ini? Dewi menghela napas panjang. Itulah yang harus kita cari tahu. Kita tidak bisa terus-terusan menjalani hidup seperti ini. Kita harus berhenti, atau kita akan kehilangan semuanya. Namun, semakin mereka berbicara, semakin mereka merasa tidak ada jalan keluar. Mereka berada di ujung jurang, di mana setiap langkah yang mereka ambil bisa membawa mereka lebih dalam ke dalam kegelapan. Mereka tahu bahwa semakin lama mereka menggunakan bulu mata itu, semakin banyak yang harus mereka bayar. Malam itu, mereka tidur dengan perasaan gelisah yang semakin membesar. Mimpi buruk datang lebih sering, dan mereka merasa seperti terus diganggu oleh bayangan yang tak terlihat, sesuatu yang semakin mendekat. Mereka tahu bahwa tidak ada jalan kembali, dan untuk pertama kalinya, mereka mulai merasakan bahwa keberuntungan yang mereka rasakan selama ini hanya sebuah tipuan. Keberuntungan itu telah membawa mereka ke dalam jebakan yang sangat dalam. Namun, apa yang akan terjadi selanjutnya, tak ada yang bisa mereka prediksi. Mimpi buruk itu bukanlah akhir, tetapi awal dari perjalanan yang lebih kelam, yang akan menguji seberapa besar harga yang siap mereka bayar. Pagi itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Keempat perempuan itu duduk melingkar di ruang tamu rumah Dewi, wajah mereka menunjukkan kelelahan dan ketegangan yang semakin dalam. Mereka sudah berhari-hari merasa terjebak dalam sebuah kebohongan besar, dan semakin lama, rasa takut mereka semakin tak tertahankan. Setelah malam-malam yang penuh teror, mereka sadar bahwa mereka tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan. Sesuatu yang tidak mereka pahami sedang menguasai hidup mereka. Aku merasa seperti kita semakin terperangkap, kata Sinta dengan suara pelan. Wajahnya pucat, dan matanya yang biasanya cerah kini tampak lelah. Setiap kali aku tidur, aku merasa ada sesuatu yang mengawasi. Ada yang datang menghampiri, meskipun aku tidak melihatnya jelas. Dewi yang duduk di sampingnya mengangguk perlahan. Aku juga merasakannya. Seperti ada sesuatu yang mengintai dari dalam kelopak mataku, dan aku merasa tak bisa lepas dari itu. Fatma, yang sudah lama diam, akhirnya membuka mulut. Kita tidak bisa terus seperti ini. Bulu mata itu memberi kita keberuntungan, tapi di balik itu ada harga yang harus kita bayar. Aku merasa mataku semakin berat, dan semakin sering aku tidur, semakin sering aku melihat bayangan itu. Semuanya terasa semakin nyata. Ayu menggigit bibirnya, merasa bingung antara ketakutan dan rasa ingin tahu yang semakin mendalam. Tapi bagaimana jika kita berhenti?
Apa yang akan terjadi pada kita? Apa kita akan kehilangan semuanya? Dewi meremas tangannya, mencoba mencari keberanian. Kita harus mencari tahu lebih dalam. Aku sudah pergi ke toko itu, dan aku tahu sekarang bahwa kita tidak bisa menghindari kenyataan ini. Kita harus mencari cara untuk menghentikan semuanya, atau kita akan kehilangan lebih dari yang kita bayangkan. Ayu menatap Dewi dengan mata penuh pertanyaan. Tapi apakah ada cara untuk menghapus kutukan ini? Apa yang harus kita lakukan? Dewi menghela napas panjang. Aku tidak tahu pasti, tapi penjual itu bilang kita harus membayar harga yang lebih besar. Kita harus siap menerima akibat dari apa yang sudah kita ambil. Setiap kali kita menggunakan bulu mata itu, kita semakin jauh dari jalan keluar. Sinta menunduk, memikirkan kata-kata Dewi. Semua yang terjadi terasa semakin tidak masuk akal, tapi mereka tahu mereka harus menemukan cara untuk keluar dari cengkeraman benda itu. Mereka tidak bisa terus hidup dalam ketakutan dan kebingungan. Ketika malam tiba, perasaan itu semakin menguasai mereka. Setiap langkah terasa lebih berat, dan setiap bayangan yang melintas di depan mata mereka terasa seperti ancaman. Tidak ada yang bisa tidur nyenyak. Semua tidur mereka terganggu, dan setiap kali mereka terbangun, rasa cemas semakin mengguncang hati mereka. Dewi terbangun lebih awal dari yang lain. Di luar, angin berhembus dingin, dan hujan rintik-rintik menghujani jendela. Dewi merasa matanya semakin sakit. Setiap kali ia melihat ke cermin, matanya terasa semakin merah, dan ada garis-garis hitam yang mulai terlihat di sekitar kelopak matanya. Semuanya terasa seperti memperburuk keadaan. Dewi berjalan keluar rumah, berusaha menyegarkan diri. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ia merasa seakan-akan ada yang menunggunya di luar sana. Ia berjalan tanpa tujuan, hanya berharap bisa menenangkan pikirannya. Di tengah hujan yang turun semakin deras, ia melihat sebuah sosok di kejauhan. Suara langkah kaki yang pelan namun jelas terdengar, dan sosok itu mendekat. Dewi berhenti, perasaannya kacau. Matanya berusaha mencari tahu siapa orang itu, tetapi samar-samar ia melihat wajah sosok tersebut. Sosok itu mengenakan pakaian gelap, dan wajahnya tertutup bayangan yang menakutkan. Ketika sosok itu semakin dekat, Dewi merasakan tubuhnya seperti beku. Ada rasa yang sangat asing mengalir di dalam dirinya, perasaan yang sulit untuk dijelaskan. Tanpa sengaja, Dewi melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Mata sosok itu kosong. Tidak ada bola mata di sana, hanya dua lubang hitam yang menatapnya. Sosok itu berhenti tepat di depannya, dan Dewi terdiam, tak bisa bergerak. "Apa yang kamu cari?" Suara itu terdengar serak, seperti suara dari dunia lain, sebuah suara yang tidak berasal dari manusia. Dewi menelan ludahnya, mulutnya terasa kering. Siapa kamu?" tanyanya gemetar. Sosok itu tidak menjawab, namun tiba-tiba ia melangkah mundur, lalu menghilang begitu saja ke dalam kegelapan. Dewi merasa lemas, hampir tidak bisa berdiri. Dengan langkah goyah, ia kembali ke rumah, hati penuh dengan ketakutan yang semakin dalam. Setibanya di rumah, ia menceritakan semua yang baru saja ia alami kepada teman-temannya. "Aku lihat dia, matanya kosong. Tidak ada mata. Dia berdiri tepat di depanku, tapi aku tak bisa bergerak," Dewi berkata dengan suara serak. "Kita harus berhenti. Kita sudah terlalu jauh." Ayu yang mendengar cerita itu hanya bisa menatapnya dengan wajah ketakutan. "Jadi, itu yang kita lihat selama ini. Semua yang kita alami, itu bukan kebetulan. Kita sudah menarik perhatian sesuatu yang gelap, dan sekarang kita tidak bisa lari lagi." Fatma menutup wajahnya dengan kedua tangan, merasa putus asa. "Tapi kita tidak bisa berhenti begitu saja. Keberuntungan itu sudah begitu besar. Semua yang kita dapatkan, apakah itu semua akan hilang?" Sinta yang sejak tadi hanya diam, akhirnya berbicara. "Aku sudah tidak kuat lagi. Aku merasa ada yang menguras energiku. Mataku terasa sakit, dan kadang-kadang aku melihat bayangan itu. Kita tidak bisa terus hidup seperti ini." Mereka semua terdiam,
hanya bisa mendengarkan apa yang hati mereka rasakan. Semakin mereka mencoba mencari jalan keluar, semakin gelap jalan itu terasa. Tidak ada yang bisa menjawab bagaimana mereka bisa menghentikan semuanya. Hanya ada rasa takut yang semakin menggenggam mereka. Malam itu, mereka tidur dengan perasaan yang semakin berat. Mereka tahu bahwa setiap hari yang mereka jalani, semakin banyak jiwa yang harus dibayar. Keberuntungan yang datang dengan harga yang begitu mahal kini mulai terasa seperti kutukan yang tak bisa dihindari. Mereka hanya bisa menunggu, berharap ada cara untuk melepaskan diri dari cengkeraman bulu mata itu sebelum semuanya terlambat. Sejak malam itu, ketegangan semakin memuncak di antara mereka. Tidak ada yang bisa tidur dengan tenang. Mimpi buruk datang bertubi-tubi, bahkan saat mereka terbangun, bayangan itu seolah mengikuti mereka ke dunia nyata. Mereka merasa seperti terus-menerus diawasi, seolah ada sesuatu yang bersembunyi di balik tiap sudut, menunggu kesempatan untuk menyerang. Dewi tidak bisa lagi menahan rasa takutnya. Setiap kali ia menutup mata, bayangan sosok tanpa mata itu muncul lagi, seolah-olah sedang berdiri di samping tempat tidur, menatapnya dengan kosong. Di siang hari, rasa takut itu tidak pergi begitu saja. Ia merasa matanya semakin berat, dan pandangannya semakin kabur. Setiap detik berlalu, ia merasa semakin dekat dengan sesuatu yang tak bisa ia hindari. Ada yang salah dengan kita, kata Dewi, saat mereka semua duduk bersama di ruang tamu rumahnya, memandang satu sama lain dengan cemas. Aku merasa mataku seperti ditarik ke dalam kegelapan, dan aku tidak bisa melawan. Apakah kita benar-benar sudah kehilangan kendali? Sinta mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Aku juga merasakannya. Seperti ada yang memanggilku, mengajak masuk ke dalam bayangan itu. Rasanya tidak ada jalan keluar. Fatma, yang biasanya lebih tenang, kali ini tampak panik. Kita sudah terlalu jauh. Setiap kali kita menggunakan bulu mata itu, kita memberi izin untuk hal-hal itu masuk. Hal-hal yang tidak bisa kita lihat, tapi jelas ada. Kita tidak bisa mengabaikannya lagi. Ayu menunduk, tangannya gemetar. Tapi bagaimana kita bisa berhenti? Kalau kita berhenti, apakah semua yang kita dapatkan, semua yang sudah kita miliki, akan hilang begitu saja? Dewi menatap Ayu dengan mata yang penuh keraguan. Aku rasa, kita sudah terperangkap. Setiap kali kita memakai bulu mata itu, kita sudah memberi bagian dari diri kita. Keberuntungan itu memang datang, tapi harganya semakin mahal. Kita tidak bisa lagi mengabaikan semuanya. Kita harus mencari cara untuk menghentikan ini. Mereka semua terdiam, seolah kata-kata Dewi menyentuh bagian terdalam dalam diri mereka. Mereka tahu betul bahwa semakin lama mereka mempertahankan bulu mata itu, semakin besar pula kemungkinan mereka akan kehilangan segalanya, termasuk nyawa mereka. Fatma akhirnya berdiri. Aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan, tapi kita tidak bisa terus hidup seperti ini. Kita harus mencari tahu lebih banyak tentang bulu mata itu. Jangan hanya percaya pada kata-kata penjual itu. Mungkin ada cara untuk menghentikan semuanya. Dewi mengangguk, setuju dengan pendapat Fatma. Kita perlu mencari tahu siapa sebenarnya yang memberikan bulu mata itu, dan apa yang sebenarnya terjadi ketika kita menggunakannya. Mungkin ada cara untuk membalikkan kutukan ini. Dengan tekad yang baru, mereka memutuskan untuk kembali ke toko antik tempat mereka pertama kali menemukannya. Mereka merasa bahwa satu-satunya cara untuk memahami apa yang terjadi adalah dengan bertemu langsung dengan penjual itu. Meskipun mereka tahu itu tidak akan mudah, mereka merasa bahwa itu adalah satu-satunya harapan mereka. Keesokan harinya, mereka kembali ke toko yang tampak tak berubah. Penjual itu, yang sepertinya sudah menunggu kedatangan mereka, hanya menatap mereka dengan tatapan yang tak terbaca. "Kamu kembali lagi," kata penjual itu, suaranya datar, hampir seperti tidak terkejut. "Apa yang sebenarnya terjadi dengan bulu mata itu?" tanya Dewi dengan suara penuh ketegasan. "Apa yang harus kita bayar untuk semua keberuntungan ini?" Penjual itu diam sejenak, kemudian mengangguk perlahan. "Keberuntungan itu datang dengan harga.
Tapi harga yang kalian bayar bukan hanya tentang materi, bukan hanya tentang kekayaan atau benda. Ada sesuatu yang lebih dalam, yang tidak bisa kalian lihat dengan mata biasa. Dewi merasa jantungnya berdetak lebih kencang. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi pada kami? Kenapa kami bisa melihat bayangan itu? Apa yang mereka inginkan? Penjual itu menatap mereka, seolah-olah menimbang-nimbang apakah mereka siap untuk mendengar kebenaran. Kalian telah menarik perhatian kekuatan yang sangat tua. Bulu mata itu adalah pintu masuk, bukan hanya untuk kekayaan, tapi juga untuk sesuatu yang lebih gelap. Kekuatan itu mencari cara untuk kembali ke dunia kalian, dan setiap kali kalian menggunakannya, kalian semakin mendekat pada pintu yang tidak bisa kalian buka. Jadi, apakah kami harus terus membayar? Tanya Ayu, suaranya hampir berbisik. Penjual itu mengangguk. Keberuntungan itu tidak datang dengan cuma-cuma. Setiap kali kalian menggunakan bulu mata itu, kalian memanggil sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang kalian bayangkan. Kekuatan itu tidak akan pergi begitu saja. Dan jika kalian tidak bisa menutup pintu itu, kalian akan kehilangan lebih dari sekadar jiwa kalian. Ketegangan di dalam ruangan semakin berat. Semua orang merasa seolah-olah berada di ujung jurang yang tak terlihat, di mana setiap pilihan bisa mengubah hidup mereka selamanya. Dewi merasakan ketakutan yang mendalam, lebih dalam daripada sebelumnya. Apakah mereka benar-benar bisa menghentikan kutukan ini? Jadi, bagaimana cara kami menutup pintu itu? Tanya Dewi dengan suara yang terdengar lebih tegas dari sebelumnya. Penjual itu memandang mereka satu persatu, seolah mencari keberanian dalam diri mereka. Kalian harus siap untuk kehilangan sesuatu yang berharga. Sesuatu yang lebih besar daripada yang kalian kira. Kalau tidak, kalian akan terus menarik bayangan itu ke dalam hidup kalian, dan tak ada yang bisa menghentikan apa yang akan datang. Mereka semua terdiam. Hati mereka berdebar, dan rasa takut semakin menguasai pikiran mereka. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka hanya tahu satu hal, keputusan yang akan mereka ambil dalam beberapa hari ke depan akan menentukan hidup mereka selamanya. Ketika mereka keluar dari toko itu, perasaan cemas semakin menyelimuti mereka. Mereka tahu bahwa tidak ada jalan keluar yang mudah, dan mereka harus menghadapi kenyataan pahit ini. Keberuntungan yang mereka nikmati kini terasa seperti pedang bermata dua yang siap menghancurkan mereka. Tapi apakah mereka masih memiliki waktu untuk mengubah takdir mereka? Keempat sahabat itu berjalan pulang, setiap langkah mereka terasa semakin berat. Mata mereka yang sebelumnya penuh harapan kini terlihat kosong dan penuh kecemasan. Mereka tidak tahu apa yang akan datang, tetapi satu hal yang pasti, kehidupan mereka tidak akan pernah sama lagi. Hari-hari berlalu dengan lambat, namun tidak ada yang berubah. Keempat perempuan itu merasa semakin terjebak dalam dunia yang mereka buat sendiri. Keberuntungan yang datang begitu mudah, namun rasa takut yang semakin dalam terus menghantui mereka. Semakin lama, mereka semakin merasakan ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Setiap saat, mereka seolah-olah hidup di bawah bayang-bayang yang tak terlihat, dan ketakutan itu tak pernah pergi. Ayu, yang sebelumnya paling berani, kini merasa tubuhnya semakin lelah. Tidur tidak memberi kenyamanan lagi. Malah, setiap malam, ia terbangun dengan perasaan yang aneh. Seperti ada sesuatu yang menyentuh wajahnya, sesuatu yang dingin dan gelap. Matanya terasa seperti ada sesuatu yang mengalir di bawah kelopak, meski ia tak tahu pasti apa itu. Ia merasa seperti ada tangan-tangan tak kasat mata yang menjalar di dalam dirinya, meresap dalam setiap sel tubuhnya. "Gimana, Ayu? Kamu baik-baik saja?" tanya Fatma suatu pagi ketika mereka duduk bersama. Wajah Ayu tampak pucat, lebih pucat dari biasanya. Ayu hanya mengangguk, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. "Aku hanya sedikit lelah, mungkin kurang tidur." Tapi Fatma bisa melihat jelas bahwa ada yang tidak beres. Keempat sahabat itu kini semakin sering berbicara tentang pengalaman mereka yang tidak masuk akal. Mereka mulai merasa seperti kehilangan kendali atas hidup mereka. Setiap kali mereka mengingatkan diri untuk berhenti, bulu mata itu kembali hadir dalam benak mereka,
seolah-olah mengundang mereka untuk menggunakannya lagi. Ayu menghela napas panjang. Aku tahu kita harus berhenti, tapi kita sudah terlalu jauh. Setiap kali aku melihat uang yang datang, atau barang-barang yang aku dapatkan tanpa usaha, aku merasa seolah-olah itu tidak nyata. Seperti semuanya cuma mimpi buruk yang tidak bisa aku bangunkan. Fatma menatapnya, merasa resah. Tapi itu nyata. Kita benar-benar merasakannya. Semua yang kita dapatkan, kita nikmati, dan kita tahu itu datang dengan harga. Tapi sekarang, apakah kita sudah kehilangan semuanya? Aku merasa ada yang tak beres dengan tubuhku, kata Ayu pelan, seolah itu adalah rahasia yang tidak bisa ia ungkapkan dengan mudah. Seperti ada yang menggerogoti dari dalam. Ada sesuatu yang bergerak, merayap, entah itu jiwa atau energi, aku tidak tahu. Mereka semua terdiam. Dewi meremas tangannya, berusaha menenangkan diri. Kita tidak bisa hidup dalam ketakutan ini. Kita harus mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak, kita akan benar-benar kehilangan semuanya. Tidak hanya kekayaan, tapi juga hidup kita. Mereka pun sepakat untuk menyelidiki lebih dalam, mencoba mencari cara untuk menghentikan kutukan yang sudah mereka panggul ini. Mereka harus menemukan titik terang, meskipun jalan menuju itu terasa semakin kabur. Pada malam itu, Dewi merasa ada sesuatu yang aneh di luar rumahnya. Seperti ada suara langkah-langkah pelan yang datang mendekat, namun tak ada siapa-siapa di luar sana. Ia memutuskan untuk keluar, merasa gelisah dengan apa yang ia rasakan. Setelah berjalan beberapa langkah, ia tiba-tiba melihat bayangan di kejauhan. Bayangan itu tampak bergerak dengan sangat cepat, seperti sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia. Dewi berhenti. Rasa takut semakin menggigit hatinya, namun ia tidak bisa mundur. Ia melangkah mendekat, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan semua kejadian aneh yang mereka alami. Semakin mendekat, semakin jelas sosok itu muncul. Tapi yang membuat Dewi terkejut adalah wajah sosok itu, kosong, tanpa mata. Sosok itu berdiri di depan sebuah pohon besar, menatap Dewi dengan tatapan yang tak bisa dijelaskan. Dewi ingin berteriak, namun suaranya seperti tercekik di tenggorokannya. Ia merasa tubuhnya tidak bisa bergerak, seolah-olah ada kekuatan yang menahannya di tempat. Sosok itu mulai mendekat, dan Dewi bisa merasakan hawa dingin yang menusuk kulitnya. "Apa yang kamu inginkan?" Dewi berbisik dengan suara tercekat. Sosok itu tidak menjawab, hanya bergerak lebih dekat. Tiba-tiba, Dewi merasa matanya seperti terbakar, rasanya sangat perih. Ia menyeka matanya, tetapi darah mulai mengalir dari sudut matanya, tanpa henti. Ia menjerit, tetapi tak ada suara yang keluar. Hanya ada rasa sakit yang terus mengalir dalam dirinya. Sosok itu kini berdiri tepat di depannya. Dewi bisa merasakan napasnya yang dingin, menembus kulitnya. Tanpa kata, sosok itu mengulurkan tangan, mencoba menyentuh wajah Dewi. Ketika tangan itu menyentuh wajahnya, Dewi merasa tubuhnya lemas. Semua kekuatan yang ada dalam dirinya terasa menghilang. Dalam sekejap, ia jatuh terduduk, matanya terpejam dengan darah yang mengalir deras. Ketakutannya makin menjadi-jadi, dan sosok itu menghilang seiring dengan hawa dingin yang melingkupi tubuhnya. Dengan susah payah, Dewi berhasil bangkit dan berlari kembali ke rumah. Jantungnya berdegup keras, seperti hendak keluar dari tubuhnya. Setibanya di rumah, ia langsung menceritakan apa yang baru saja dialaminya kepada teman-temannya. "Dewi, apa yang terjadi? Apa kamu baik-baik saja?" tanya Sinta, cemas. Dewi hanya bisa mengangguk, matanya merah dan wajahnya tampak sangat pucat. Itu semakin nyata. Mereka datang, mereka tidak hanya mengintai dari jauh. Mereka ada di sini, dekat dengan kita. Fatma menatap Dewi dengan serius. "Kita harus berhenti, Dewi. Kita harus segera menghentikan semuanya sebelum semuanya terlambat." "Aku sudah mencoba untuk berhenti," jawab Dewi, suaranya hampir tak terdengar. "Tapi mereka tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja. Mereka akan terus mengincar kita." Malam itu,
ketakutan semakin mencekam. Tidak ada yang bisa tidur. Semua terjaga, memikirkan apa yang baru saja terjadi, dan apa yang akan datang. Mereka tidak tahu harus berbuat apa lagi. Bayangan yang terus mengikuti mereka semakin dekat, dan mereka tahu bahwa mereka tak punya banyak waktu lagi. Pagi itu, suasana rumah Dewi terasa mencekam. Mereka semua berkumpul di ruang tamu, wajah-wajah mereka penuh ketegangan. Dewi, yang semalam terjaga sepanjang malam, kini tampak lebih lelah daripada sebelumnya. Setiap detik terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang menekan dada mereka. Mereka semua merasakan hal yang sama, sesuatu yang sudah tak bisa lagi dihindari. "Apa kita masih bisa keluar dari ini?" tanya Ayu, matanya kosong. "Atau kita memang sudah terjebak selamanya?" Fatma menatap Ayu, berusaha menunjukkan keberanian meski hatinya sendiri penuh keraguan. "Kita harus menemukan cara. Kalau kita menyerah sekarang, itu berarti kita sudah kalah." Sinta yang duduk di sudut ruangan, mengangguk pelan. "Kita sudah mencoba segalanya, tapi semakin kita mencoba untuk menghindari, semakin besar ancamannya. Aku merasa seperti mereka terus-menerus mengawasi kita." Dewi menunduk. "Aku merasa seperti kita sudah terlalu jauh. Tidak ada jalan kembali. Kita sudah terikat dengan mereka, dengan kekuatan itu." Kata-kata Dewi membuat udara di dalam ruangan semakin berat. Mereka semua merasa terperangkap, berada dalam lingkaran yang semakin menyempit. Semua yang mereka dapatkan, keberuntungan, kekayaan, kemudahan, ternyata harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Mereka mulai merasakan bahwa kutukan ini tidak hanya mengincar nyawa mereka, tapi juga segalanya yang mereka miliki. "Apakah kita benar-benar bisa menghentikan ini?" tanya Sinta dengan suara lirih. "Apa yang harus kita bayar untuk membebaskan diri?" Ayu menatap bulu mata yang masih tergeletak di atas meja. Mereka semua tahu betul bahwa benda itu adalah kunci, namun juga merupakan kutukan. Setiap kali mereka memakainya, mereka merasa semakin jauh dari diri mereka sendiri, seolah ada kekuatan yang menyusup, memanipulasi setiap keputusan yang mereka buat. Fatma bangkit dari tempat duduknya. "Aku tidak bisa tinggal diam. Aku ingin mencari tahu lebih dalam. Kita perlu menemukan cara untuk menghancurkan bulu mata itu, untuk menghentikan semuanya." Mereka semua sepakat. Namun, di benak masing-masing, mereka menyadari bahwa setiap langkah yang mereka ambil kini akan semakin mendekatkan mereka pada takdir yang tak bisa dihindari. Malam itu, mereka kembali ke toko barang antik tempat pertama kali mereka menemukan bulu mata tersebut. Meskipun rasa takut melanda mereka, tidak ada pilihan lain. Mereka harus mencari jawaban, harus mengetahui lebih jauh tentang asal-usul bulu mata itu. Toko itu masih tampak sama, dengan suasana yang sepi dan bau kayu tua yang khas. Penjual yang sama, pria tua dengan tatapan dingin, menyambut mereka dengan senyum tipis. "Jadi kalian kembali," kata pria itu dengan suara pelan. "Sudah siap dengan harga yang harus dibayar?" Dewi menatapnya tajam. "Kami harus menghentikan ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang kalian lakukan dengan kami?" Pria itu mengangguk, seolah sudah mengetahui pertanyaan itu akan datang. "Kalian sudah mengetahui sebagian dari jawabannya. Tapi untuk benar-benar memahami, kalian harus siap menghadapi kenyataan yang lebih gelap." "Jadi, bagaimana cara kita menghentikan semuanya?" tanya Fatma, suaranya bergetar. Penjual itu menatap mereka dengan serius, seolah-olah memilih kata-kata dengan hati-hati. Bulu mata itu adalah saluran. Saluran bagi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang sudah lama terkurung. Kalian telah memberi izin kepada kekuatan itu untuk memasuki dunia kalian. Dan untuk menghentikannya, kalian harus rela kehilangan bagian dari diri kalian, sesuatu yang sangat berharga. "Apa yang harus kami hilangkan?" tanya Sinta, suaranya hampir tidak terdengar. "Bukan sesuatu yang bisa kalian pilih," jawab pria itu dengan suara berat. "Bukan sesuatu yang bisa kalian tahan. Yang akan hilang bukan hanya fisik, tapi lebih dari itu, jiwa kalian. Dan jika kalian gagal,
kalian akan menjadi bagian dari mereka. Kekuatan itu tidak akan pergi dengan mudah. Tidak ada yang bisa menghindar. Fatma merasakan tubuhnya lemas. Kata-kata pria itu seperti pisau yang mengiris ke dalam dirinya. Mereka sudah sampai di titik ini, dan mereka tahu bahwa tidak ada jalan kembali. Kehidupan mereka yang sebelumnya penuh dengan harapan kini terasa seperti kebohongan besar. Semua yang mereka dapatkan, semua keberuntungan yang datang, ternyata harus dibayar dengan nyawa. Dan bukan hanya nyawa mereka yang terancam, tetapi juga kehidupan orang-orang yang mereka cintai. "Apa yang harus kami lakukan?" tanya Dewi dengan suara pelan. "Apa cara untuk menghancurkan bulu mata itu?" Penjual itu menggelengkan kepala. "Tidak ada cara yang mudah. Untuk menghancurkan sesuatu yang telah mengikat kalian, kalian harus menghancurkan diri kalian sendiri. Hanya dengan melepaskan segala yang kalian miliki, kalian bisa memutuskan ikatan itu. Namun, jika kalian tidak siap kehilangan segala-galanya, kalian akan terjebak selamanya dalam kutukan ini." Sinta menggigit bibirnya, mencoba mencerna kata-kata itu. "Jadi, kita harus menyerahkan hidup kita sendiri untuk menghentikan semuanya?" Pria itu mengangguk perlahan. "Bukan hanya hidup kalian, tapi juga sesuatu yang lebih berharga. Jika kalian ingin menghentikan kutukan itu, kalian harus siap membayar harga yang lebih tinggi daripada yang kalian bayangkan." Keempat perempuan itu terdiam. Tidak ada kata-kata yang bisa diucapkan untuk menjelaskan perasaan mereka saat itu. Mereka merasa seperti sudah terperangkap dalam permainan yang tak bisa dimenangkan. Mereka harus memilih, tetap dengan bulu mata itu dan menerima konsekuensinya, atau menyerahkan segalanya dan berharap bisa menghancurkan kutukan itu. Tetapi mereka tahu satu hal, tak ada pilihan yang tanpa pengorbanan. Malam itu, mereka kembali pulang dengan perasaan yang berat. Semua yang mereka miliki, semua yang mereka nikmati, kini terasa seperti beracun. Ketika mereka kembali ke rumah masing-masing, mereka merasa dunia mereka semakin sempit, semakin menekan. Mereka tidak tahu apakah mereka akan bisa keluar dari lingkaran setan ini. Apa yang mereka harus korbankan untuk menghentikan semuanya? Keputusan itu ada di tangan mereka, dan hanya waktu yang bisa memberi jawaban. Keputusan itu akhirnya datang. Mereka tahu, di ujung jalan yang sempit ini, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Keempat perempuan itu duduk bersama di ruang tamu rumah Dewi, wajah mereka dihiasi kelelahan, ketakutan, dan rasa putus asa. Tidak ada lagi ruang untuk ragu, tidak ada lagi waktu untuk mundur. Malam itu, mereka memutuskan untuk melakukan apa yang harus dilakukan. Tidak ada lagi percakapan panjang, hanya keheningan yang berat, yang seolah menggantung di udara. Mereka harus menyingkirkan bulu mata itu, tidak peduli betapa mahal harganya, tidak peduli apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka tahu bahwa jika mereka terus menggunakannya, tidak hanya nyawa mereka yang terancam, tapi juga segalanya yang mereka cintai. "Jadi, kita setuju untuk menghancurkannya?" tanya Fatma, suaranya serak, seolah-olah ia sudah tidak punya banyak kekuatan lagi untuk berbicara. Ayu mengangguk. "Ini satu-satunya jalan. Kita sudah tidak bisa hidup dalam ketakutan seperti ini. Bulu mata itu sudah terlalu mengendalikan kita." Dewi mengangkat tangan, menarik napas panjang. "Kita harus melakukannya sekarang. Jika kita menunda lebih lama, mungkin kita sudah terlambat." Sinta menatap bulu mata itu di atas meja, benda kecil yang sudah memberikan begitu banyak hal, kekayaan, keberuntungan, dan semuanya yang mereka inginkan. Tapi sekarang, bulu mata itu bukan lagi simbol kebahagiaan. Itu adalah kutukan yang mengikat mereka dalam kegelapan yang semakin pekat. Malam itu, mereka tidak bisa tidur. Ketakutan yang terpendam selama ini semakin mencekam, menggerogoti mereka dari dalam. Mereka hanya bisa menunggu waktu yang tepat untuk melakukan hal yang sudah mereka putuskan. Dewi memimpin mereka keluar rumah, membawa bulu mata itu di tangan. Mereka tahu, tidak ada yang bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Mereka sudah berada di titik ini, dan hanya ada satu jalan untuk menyelesaikan semuanya. Mereka berjalan menuju tempat yang sudah mereka kenal,
sebuah tanah lapang di pinggir kota, jauh dari keramaian. Tempat yang mereka pilih untuk mengakhiri kutukan ini. Sesampainya di sana, mereka berdiri dalam diam, menatap satu sama lain. Tidak ada kata-kata yang keluar, hanya tatapan yang penuh kecemasan. Mereka semua tahu, ini adalah akhir dari perjalanan mereka, sebuah akhir yang tidak ada yang bisa bayangkan. Fatma mengambil bulu mata itu dari tangan Dewi, menggenggamnya dengan erat. "Aku yang pertama," katanya pelan, suaranya hampir tidak terdengar. "Ini salahku. Aku yang pertama kali mencoba, dan aku yang harus bertanggung jawab atas semuanya." "Aku ikut denganmu," kata Sinta, dengan tekad yang kuat. "Kita sudah sampai di sini bersama-sama. Kita harus selesaikan ini bersama." Mereka semua berdiri di sekitar api unggun kecil yang sudah mereka buat. Fatma memegang bulu mata itu di tangan, menatapnya sejenak. Ada perasaan aneh yang menyelimuti dirinya, seperti ada kekuatan yang mengalir dari benda itu ke tubuhnya. Bulu mata itu bukan lagi sekadar benda mati. Itu hidup, ada sesuatu yang gelap di dalamnya. Dewi berdiri di sampingnya, menatap dengan cemas. "Apakah kita siap? Tidak ada jalan kembali setelah ini." Fatma mengangguk perlahan. "Kita tidak bisa mundur. Kita harus melepaskan ini semua." Dengan tangan gemetar, Fatma melemparkan bulu mata itu ke dalam api. Api segera menyambar benda itu, menelan bulu mata dengan cepat, membakarnya hingga menjadi abu. Semua berdiri diam, menunggu. Tak ada yang tahu pasti apa yang akan terjadi setelah ini. Apakah mereka akan selamat? Ataukah justru mereka akan menjadi bagian dari kutukan itu selamanya? Beberapa detik setelah bulu mata itu terbakar habis, suasana menjadi sangat hening. Hanya suara api yang terdengar, dan angin yang berhembus pelan. Namun, keheningan itu tidak berlangsung lama. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga mereka, suara yang tidak mereka kenal, tapi sangat jelas. Suara bisikan yang datang dari dalam diri mereka sendiri. "Tidak bisa begitu saja. Tidak ada yang bisa menghindar dari kami." Suara itu bergema di kepala mereka. Mereka terkejut, merasa tubuh mereka seperti terguncang oleh kekuatan yang tak terlihat. Mereka saling menatap, merasa ketakutan yang luar biasa. Ada perasaan seperti sesuatu yang sangat besar sedang mendekat, menuntut balasan. Tiba-tiba, sebuah cahaya gelap muncul di tengah api, mengarah langsung ke tubuh mereka. Fatma merasakan matanya terbakar, dan dalam sekejap, ia terjatuh ke tanah, terkulai lemas. Sinta dan Ayu juga merasa tubuh mereka ditarik, seperti ada kekuatan yang mencoba merenggut mereka. Dewi, yang berdiri paling dekat dengan api, merasa jantungnya hampir berhenti berdegup. Sebuah sosok muncul di hadapannya, sosok yang tidak bisa ia lihat dengan jelas, tapi ia tahu itu adalah sesuatu yang tidak manusiawi. Dengan suara yang berat dan penuh kebencian, sosok itu berkata, "Kalian pikir kalian bisa menghancurkan kami? Tidak ada yang bisa lepas dari kami." Dewi mencoba bergerak, tapi tubuhnya terasa sangat berat, seperti ada tangan tak terlihat yang menahannya. Semua suara itu bercampur menjadi satu, semakin keras, semakin menakutkan. Mereka mulai merasa bahwa mereka tidak hanya melawan kutukan, mereka sedang melawan sesuatu yang jauh lebih besar dari itu, sesuatu yang sudah ada sejak lama dan tidak bisa dihentikan begitu saja. "Apa yang kita lakukan salah?" tanya Dewi, suaranya hampir hilang karena teror yang menyelubungi. Sosok itu tertawa, dan tawa itu terdengar sangat menakutkan, memecah keheningan malam. "Kalian sudah memilih. Tidak ada yang bisa mengubah pilihan kalian. Kalian hanya bisa menunggu, sampai waktunya tiba." Semua mulai berputar, dan dalam sekejap, mereka merasa dunia ini terbalik. Mereka tidak tahu lagi apa yang terjadi, hanya ada kegelapan yang menguasai. Sebelum semuanya hilang dalam kegelapan itu, mereka tahu satu hal yang pasti, mereka sudah terjebak dalam takdir yang tak bisa diubah. Kegelapan itu memeluk mereka dalam diam. Tidak ada suara, hanya hening yang menekan. Fatma, Ayu, Sinta, dan Dewi terjatuh dalam ketakutan yang mendalam. Mereka merasa tubuh mereka terperangkap,
tak bisa bergerak, seolah-olah waktu dan ruang berhenti berfungsi. Di antara ketakutan itu, satu hal yang pasti, mereka sudah mencapai titik yang tak terelakkan. Dewi merasakan jantungnya berdegup sangat keras. Suara bisikan itu kembali, kali ini lebih jelas. Itu bukan suara dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Suara yang datang dari dalam hati, yang mengingatkannya bahwa semuanya sudah terlambat. Mereka sudah terperangkap. Apa yang kita lakukan? Kita harus kembali, harus keluar dari sini, ujar Dewi dengan suara hampir tak terdengar, matanya berkabut. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya, tetapi seperti ada kekuatan yang lebih besar menahannya. Sinta, yang juga terjerat dalam keputusasaan, menatap langit yang gelap. Kita tidak bisa keluar. Kita sudah melewati batas. Kita sudah terlalu jauh, terlalu dalam. Tiba-tiba, Fatma, yang sebelumnya terkulai di tanah, bangkit dengan tubuh gemetar. Matanya tampak kosong, jauh, seolah-olah ia sedang berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Tidak ada jalan keluar, Dewi. Kita sudah membuat pilihan kita. Sinta dan Ayu hanya bisa diam, tidak tahu harus berbuat apa. Mereka merasa seperti sudah kehilangan diri mereka sendiri, terjebak dalam keputusasaan yang tak terhindarkan. Mereka ingin berteriak, tapi suara mereka seakan lenyap, tertelan oleh kegelapan yang menutupi seluruh alam. Dan disinilah mereka berada, di ujung waktu, di tepi kehancuran. Lalu, dengan cara yang tak terduga, sebuah cahaya muncul. Bukan cahaya terang yang menyilaukan, tetapi cahaya yang lembut dan meresap. Cahaya itu datang dari tempat yang mereka tidak tahu, dari dalam tanah, dari dalam diri mereka, dari dunia yang berbeda. Cahaya itu mulai menyelimuti mereka, perlahan, memberi rasa hangat yang mengusir dingin yang sudah menyelimuti hati mereka. Ketakutan itu tak langsung hilang, tapi ada sesuatu yang berubah. Seperti ada harapan yang kembali muncul, sesuatu yang sebelumnya mereka tidak pernah lihat. Dalam kegelapan yang semakin pekat, cahaya itu semakin kuat. Dewi merasakan sesuatu yang sangat aneh. Ada perasaan seperti dirinya terhubung dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang berada di luar dirinya, di luar dunia yang ia kenal. Sosok yang muncul tadi, yang mengancam mereka, kini menghilang begitu saja. Seolah-olah, mereka sudah dipilih untuk sesuatu yang lebih besar dari sekadar kutukan. Apa yang terjadi? Ayu bertanya, masih kebingungan, matanya berbinar oleh cahaya yang datang entah dari mana. Fatma, yang sebelumnya tampak kehilangan, kini berdiri tegak. Ada perubahan dalam dirinya, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Aku rasa kita salah paham. Ini bukan tentang kutukan. Ini tentang pilihan yang lebih besar, tentang bagaimana kita menerima kenyataan kita. Sinta menatap Fatma dengan tatapan penuh pertanyaan. Apa maksudmu? Fatma menghela napas panjang, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Kita sudah menganggap ini sebagai kutukan, tapi sebenarnya ini adalah ujian. Ujian tentang apa yang kita siap lepaskan, tentang bagaimana kita menerima kenyataan hidup kita tanpa tergoda oleh keinginan yang tak ada habisnya. Ayu mulai mengerti, meskipun masih samar. Jadi, ini bukan tentang membunuh kita. Ini tentang menguji kita, tentang apakah kita bisa melepaskan segalanya? Fatma mengangguk. Ya. Kita memilih bulu mata itu karena kita ingin lebih banyak uang, lebih banyak kekuasaan. Tapi kita lupa bahwa ada harga yang harus dibayar untuk semua itu. Ketika kita mencoba menghapus kutukan ini, kita sebenarnya sedang mencoba melepaskan diri kita dari semua keinginan itu. Semua yang kita dapatkan, semua yang kita impikan, bukanlah kebahagiaan yang sejati. Dewi menatap Fatma, berusaha memahami. Jadi kita harus melepaskan semua itu? Fatma mengangguk lagi. Kita harus siap kehilangan apa yang kita dapatkan. Agar kita bisa kembali menemukan diri kita yang sejati. Tiba-tiba, sesuatu yang tak terduga terjadi. Cahaya yang menyelimuti mereka mulai memudar, dan dari dalam kegelapan muncul sosok yang tak bisa mereka kenali. Sosok itu tidak mengancam. Sebaliknya,
Ia membawa perasaan damai yang belum pernah mereka rasakan. Sosok itu berjalan mendekat, dan seiring mendekatnya, mereka merasakan perasaan yang sangat aneh. Seolah ada sesuatu yang mengalir melalui tubuh mereka, membersihkan mereka dari segala keinginan, segala keserakahan yang selama ini mereka pelihara. Sosok itu berhenti tepat di depan mereka, dan kemudian dengan lembut berkata, "Kalian telah melalui ujian yang paling berat. Kalian memilih untuk melepaskan. Itulah kekuatan sejati." Kata-kata itu membawa ketenangan yang luar biasa. Perlahan, kegelapan yang menyelimuti mereka mulai hilang. Mereka tidak tahu bagaimana, tapi mereka merasakan kebebasan yang luar biasa. Sesuatu yang sudah lama hilang, kini kembali lagi. Keberuntungan dan kekayaan tidak lagi terikat pada mereka. Mereka tidak lagi terjebak dalam kekuasaan bulu mata itu. Ketika cahaya itu menghilang sepenuhnya, mereka merasa seolah-olah semuanya telah kembali normal. Tidak ada lagi ancaman, tidak ada lagi ketakutan. Mereka tidak bisa menjelaskan apa yang baru saja terjadi, tetapi mereka tahu satu hal pasti, mereka telah selamat. Ayu, Dewi, Sinta, dan Fatma berdiri bersama, saling berpandangan, dan untuk pertama kalinya, mereka merasa bebas. Namun, ada sesuatu yang lebih dalam yang mengendap dalam diri mereka. Sebuah pertanyaan yang tidak pernah terjawab. Sebuah pemahaman yang datang setelah semuanya berlalu. Bahwa terkadang, apa yang kita pikir sebagai kutukan, adalah cara hidup yang lebih besar untuk mengingatkan kita tentang harga yang harus dibayar atas segala yang kita inginkan. Dan kini, setelah semuanya berakhir, mereka tahu bahwa mereka tidak hanya selamat dari kutukan itu, tetapi juga dari diri mereka sendiri. Tamat.